Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Tristan. Jumpa lagi di channel yang selalu memberikan informasi terkini tentang SMK di seluruh Indonesia. Kali ini kita akan melihat kiprah kawan-kawan di SMK yang kecil selama masa pandemi. Satu di antara SMK ini adalah SMK Taman Siswa. SMK ini berada di Yogyakarta bagian selatan. Sampai ketemu di SMK Taman Siswa. Salam. Ya. Ya, ya. Oke. Kita akan lihat bagaimana kepala sekolah dan kawan-kawan guru SMK Taman Siswa Jetis mengembangkan SMK ini dengan satu kompetensi utama. Kita langsung saja untuk melihat bagaimana SMK ini dilaksanakan atau dijalankan oleh para guru di sini. Kebetulan SMK ini juga berada di bawah Yayasan Taman Siswa. Selamat siang, assalamualaikum Ibu. Iya, ya, ya, ya. Ya, sahabat Tristan, jadi kita sudah berada di SMK Taman Siswa Jetis Imogiri. Ya, kita sudah bersama Ibu Sujiem, Kepala SMK Taman Siswa Jetis. Bu Sujiem, bisa Ibu sedikit jelaskan sedikit saja tentang sejarah dari SMK ini? Jadi SMK Taman Siswa 1 Imogiri itu berdirinya tahun 1998. Kemudian SMK ini itu di bawah Yayasan Perguruan Taman Siswa Cabang Imogiri. Nah, perguruan ini itu sebelumnya berpusat di Taman Siswa Yogyakarta. Nah, kemudian SMK Taman Siswa Imogiri itu dulunya itu menempati gedung di Kabupaten Puroloyo Imogiri, tepatnya di sebelah utara sektor Imogiri. Nah, tempat itu adalah salah satu cagar budaya yang merupakan milik Keraton Yogyakarta. Nah, biasanya untuk event-event tertentu di sana itu dipakai untuk upacara nguras gendong. Nah, sekarang itu adalah dipakai sebagai kantor juru kunci Kabupaten Puroloyo, yang di situ itu biasanya mengurusi jenazah-jenazah yang akan dimakamkan di makam Raja-Raja Imogiri. Nah, pada tahun 2007 itu SMK Taman Siswa pindah menempati gedung yang baru ini. Nah, waktu itu kebetulan diawali dengan peristiwa gempa yang terjadi di tahun 2006. Nah, di sana itu kebetulan gedung-gedungnya roboh sehingga tidak bisa untuk ditempati kembali. Nah, kemudian SMK Taman Siswa kemudian alhamdulillah di situ dapat rezeki bisa untuk membangun gedung di sini.
Nah, untuk SMK Taman Siswa sendiri itu punya jurusan yaitu akuntansi dan keuangan lembaga. Kemudian kurikulum yang kita kembangkan di sini itu adalah sama seperti SMK Bismen pada umumnya. Kita mengembangkan atau kita punya satu kurikulum yaitu kurikulum 2013, di mana sebenarnya SMK Taman Siswa Imogiri itu ya juga mengembangkan satu kurikulum yang di sini itu merupakan kurikulum lokal yang di situ hanya dimiliki oleh sekolah-sekolah di bawah Yayasan Taman Siswa. Nah, di situ ada yang namanya kurikulum muatan lokal ketaman-siswaan yang menekankan kepada karakter atau budi pekerti. Jadi di sini tidak hanya mendidik anak itu untuk pintar, tetapi di situ juga punya karakter atau budi pekerti yang baik. Bu Sajib, ini kan SMK ini sudah cukup lama berdiri, dari tahun 1998. Iya. Nah, selama berdiri sampai ada pasang surut perkembangan dari SMK ini, peran yayasan seperti apa, Bu? Selama ini yayasan perannya adalah memberikan binaan. Jadi bagaimana supaya sekolah ini bisa tetap bertahan, bagaimana SMK ini tetap eksis di tengah persaingan SMK yang semakin banyak dan juga mungkin dengan segala fasilitas juga yang lebih baik. Ya, sahabat Tristan, mengembangkan satu kompetensi untuk SMK tidaklah gampang. Ini adalah pekerjaan berat untuk kawan-kawan guru di sini. Ya. Namun demikian, kita akan lihat bagaimana semangat dari kawan-kawan ini setelah kita lihat yang satu ini. Sahabat Tristan, laboratorium merupakan salah satu jantung penting yang menentukan bagaimana jalannya proses pembelajaran di SMK. Laboratorium akuntansi yang ada di SMK Taman Siswa Jetis membutuhkan sentuhan yang serius. Begini laboratorium yang dimiliki dengan perangkat seadanya, di mana Bapak Ibu guru mendidik anak-anak kita di sini untuk bisa bertahan, untuk bisa memahami dan nantinya bisa dipergunakan di lapangan kerja untuk bisa tetap survive. Kita akan lihat bagaimana mereka mengembangkannya di dalam lab yang sederhana ini. Ya sahabat, ini adalah kondisi lab yang dimiliki oleh SMK Taman Siswa Jetis. Bu Sajib, dengan kondisi lab yang sangat terbatas, bagaimana Ibu mengatur pembelajaran praktek dari anak-anak? Jadi ini karena jumlah komputernya juga masih terbatas, jadi kita membuat jadwal. Jadi jangan sampai misalnya satu hari itu misalnya ada yang tumpang tindih antara kelas 1, 2, dan 3. Kita buat jadwal, kemudian untuk satu kelas itu bisa dibagi menjadi 2 sesi. Itu juga terjadi apabila itu pada waktu ujian. Nah, itu kita bagi menjadi beberapa sesi. Itu. Nah, sepanjang yang Ibu ketahui, selama SMK Taman Siswa Jetis ini berdiri, ini sudah menghasilkan berapa lulusan dan di mana saja mereka bekerja? Untuk lulusannya itu mungkin sekitar 500 lebih siswa. Jadi mungkin dari tahun 98 sampai sekarang itu kalau
kita lihat belum terlalu banyak ya kalau untuk ukuran sekolah mungkin. Nah, kemudian untuk daya serapnya di lapangan pekerjaan, alhamdulillah meskipun itu tidak sesuai dengan jurusannya, anak-anak kita itu hampir semuanya itu terserap di dunia kerja. Baik itu dia bekerja di tempat orang lain maupun dia itu wira swasta gitu Pak. Ya, J. Bu Sarjim, ini kalau untuk kurikulum, J. ya pastinya ini kan harusnya SMK kita ini memiliki kerjasama dengan industri atau institusi Iya. yang terkait. Iya. Nah, bagaimana Ibu menjalin kerjasama itu dengan institusi-institusi lain? Ya, kami menjalin kerjasama dengan Budi, terutama yang berhubungan dengan jurusan akuntansi, yaitu di BMT, kemudian ada kantor pos, kemudian ada juga koperasi atau KUD, itu yang selama ini kita ajak untuk kerjasama, itu Pak. Jadi. Oke, kemudian satu pertanyaan penting saya kira yang mungkin setiap SMK memiliki jawaban yang berbeda. Bagaimana menyiapkan anak-anak kita untuk bekerja dan bagaimana mereka dididik melalui internship atau magang. Oh ya. Jadi kami berusaha anak-anak didik kita di sini itu setelah lulus itu punya kompetensi yang di situ bisa untuk bekerja di dunia kerja. Nah, salah satunya adalah kita menjalin tadi hubungan dengan dunia kerja dan industri yang ada kaitannya dengan jurusan kita. Di situ yang sangat membantu anak-anak itu punya kompetensi yang sesuai yang dibutuhkan di dunia kerja. Gitu. Meskipun nanti misalnya apa yang mereka dapatkan itu tidak untuk bekerja di tempat orang lain atau di satu instansi, tapi bisa untuk bekerja di mereka sendiri. Contohnya misalnya dia anak dari pedagang mie ayam. Nah, meskipun dia itu anak pedagang mie ayam dan tidak bekerja, tetapi dia bisa memanage pekerjaan orang tuanya itu. Dia bisa bisa membantu orang tuanya bagaimana mengelola keuangan agar usahanya itu berkembang. Nah, salah satunya itu juga kita memberikan anak-anak itu tugas proyek. Misalnya dia ambil data di salah satu unit usaha, kemudian diterapkan dalam akuntansi keuangannya, gitu Pak. Seperti itu. Ya, ini kondisi yang kita temukan di lapangan, sahabat. Jadi, kawan-kawan industri, dunia usaha, mari kita dukung bersama-sama bagaimana pengembangan SMK di seluruh Indonesia, termasuk SMK kecil. Nah, inilah bentuk dari kontribusi kawan-kawan di dalam mengembangkan SDM. Mari kita bangkit bersama-sama. Kita bangun SMK kecil menjadi lebih besar. Meskipun kecil, tetapi menghasilkan sesuatu yang luar biasa dan memiliki kontribusi besar dalam pembangunan nasional. Sahabat, mari kita lihat bagaimana SMK ini berkembang ke depan. Dan kita berharap yayasan, pemerintah, dan semua pihak ikut memikirkan bagaimana kita membangun SDM melalui SMK kita. Mari kita lihat selanjutnya. Ini kondisi dari SMK Taman Siswa Jetis di lokasi yang sebenarnya tidak terlalu sempit juga, tapi membutuhkan sentuhan perencanaan pembangunan yang lebih baik. Kita berharap yayasan bisa lebih serius untuk membangun komunikasi dengan sekolah sehingga menghasilkan satu proses yang berkualitas. Dengan kondisi sekolah yang sangat sederhana, dengan peralatan yang juga sangat sederhana, kawan-kawan bertahan untuk tetap memberikan kontribusinya untuk pembangunan daerah dan pembangunan nasional.
sahabat Tristan untuk tetap bisa terus menonton video-video kami dan tetap mendapatkan informasi-informasi terkini tentang SMK di seluruh Indonesia. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.